Wisata budaya itu adalah upaya untuk mengenali dan memahami perbedaan, ya. Karena perbedaan budaya di Indonesia ini sangat kental dan miniaturnya ada di Jakarta. Ya, keberagaman itu miniaturnya ada di Jakarta. Ani ente bahasa Arab, lungwe bahasa Tionghoa, ya. Budaya itu kan ada activities salah satunya, ya. Berarti kebolehan, dia bisa menari, dia bisa pantun, dia bisa palang pintu. Palang pintu tuh gabungan loh, pinter ngomong kan, pemikiran dia mesti jago, bikin pantun keterampilannya kan, silatnya. Jadi itu gabungan dari semua. Bahkan ada yang dipakai po, ada pakaian itu tangible. Itu artefak po, peci merah artefak. Sebenarnya ada Google Lens loh, ya. Dari Google itu bisa kita scan wisata sejarah nih, wisata budaya ya. Scan patungnya nanti akan keluar sejarahnya. Keren. Gitu Google Lens itu. Nah itu kita udah pernah kerjasama. Jadi wisata itu juga harus kekinian, harus mengembangkan teknologi. Halo Sobat Budaya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali saya Maudy Kusnaidi kembali dalam podcast budaya oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Melalui podcast ini diharapkan dapat menjadi platform untuk mempromosikan serta meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya, khususnya tentu saja di Provinsi DKI Jakarta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah terlibat dalam pembuatan podcast budaya ini, tentunya kepada Ivan Gunawan Kosmetik. Podcast budaya kali ini berlangsung di Museum MH Tamrin yang merupakan salah satu museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melalui unit pengelola Museum Kesejarahan Jakarta yang berada di Jalan Kenari 2 nomor 15 Jakarta Pusat. Nah, ini akan ditayangkan di YouTube kami, karena itu terus pantengin platform media sosial kami di Disbud DKI. Jangan lupa untuk follow, subscribe, dan share untuk mengetahui episode selanjutnya. Nah, yang kali ini kita akan membahas soal wisata budaya Jakarta. Wah, apa nih wisata budaya Jakarta ya? Mau kemana nih wisata budaya di Jakarta? Kita akan mengulik wisata-wisata yang ada di Jakarta tentu saja bersama sejarawan Indonesia yang merupakan pendiri komunitas Historia Indonesia atau KHI, yaitu Mama dipanggilnya apa nih? Mr. Asep Campbell. Kang Asep. Oke deh, Kang Asep Campbell. Kang, pangestu Kang, sehat. Alhamdulillah ya, umur pisan udah nyampe di sini sama kita. Kang Asep ini juga seorang aktivis pelestarian sejarah dan budaya yang mengkampanyekan pentingnya pemahaman sejarah dan budaya. Beliau juga merupakan tim ahli penyusunan roadmap pariwisata Indonesia di tahun 2020 sampai 2030. Lama amat ya Kang? Iya, 10 tahun. 10 tahun. Dan merupakan pelopor wisata kota tua Jakarta sejak tahun 2002 sampai saat ini, dan Indonesia Heritage Trails. Wah, ini banyak sekali jabatannya, aktivitasnya. Itu bagaimana membagi waktunya supaya bisa bersama-sama dengan masyarakat sekitarnya meningkatkan kebudayaan? Iya, karena memang dijalaninya dengan passion ya. Jadi kalau dengan passion kan pokoknya enjoy aja. Pagi, siang, kemana, malam jalan, ya. Baru pulang jam 12 masih seru aja pokoknya. I feel you. Kalau cinta mah udah aja ngikut Yes, terus ya. itu betul. Nah, Pak Asep kembali, Kang Asep kembali ini biar agak mudahan nggak bapak-bapak. Kang Asep Kambali ini merupakan salah satu anggota tim perumus uang negara Kesatuan Indonesia NKRI tahun emisi 2016 dan ditunjuk kembali oleh Bank Indonesia untuk menjadi tim anggota perumus uang peringatan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tahun 2019. Uang 75 yang warna-warni itu loh. Nah itu sebentar, bagaimana sejarah dan kebudayaan bisa ikutan dalam perumusan uang itu? Ya, jadi saya salah satu sejarawan yang ditugaskan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk memilih dan memilah pahlawan-pahlawan yang akan dimasukkan ke dalam uang. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua juga diminta masukan untuk berkenaan dengan desain dan konsep. Dan salah satunya misalnya ada kebudayaan-kebudayaan ya yang masuk. Nah, tahun emisi 2016 itu Jakarta bersyukur kita mampu memasukkan MH Tamrin ya, Tamrin. Cocok dong kita syuting di sini ya.
Dan juga ada kebudayaan-kebudayaan lain yang sebenarnya tidak di uang itu kan ada tarian ya. Kalau nggak salah tari Betawi ya, tari topeng itu ada di uang 100.000 loh. Coba Ya. Pak, ada Bang. Dompetnya Bisa dong, di tas, di tas. Jangan ditransfer Pak, ganti-ganti aja. Uang 100.000 mungkin nanti bisa ditampilkan ya. Iya, nanti ya. Itu tari Betawi, tari topeng. Oh, jadi di situ ya kaitannya kenapa ada sejarawan dan budayawan masuk dalam perumusan itu, Yes. kita juga akan menampilkan budaya dari nasional ada di situ. Ya, dan wisata sejarah, wisata budaya itu bisa dimulai dengan mempelajari uang. Gitu. Yang namanya wisata itu bukan hanya selalu harus hadir gitu, datang lihat gitu ya. Iya. Kan dengan melihat itu pun salah satu Salah aktivitas satunya. wisata budaya. Ya, karena rekreasi kan. Oh, jadi yang dimaksud dengan wisata budaya itu apa dong? Nah, jadi ini teman-teman ya, wisata budaya itu adalah upaya untuk mengenali dan memahami perbedaan ya. Karena perbedaan budaya di Indonesia ini sangat kental dan miniaturnya ada di Jakarta. Ya, keberagaman itu miniaturnya ada di Jakarta. Ane ente bahasa Arab, luwe bahasa Tionghoa ya. Aku kamu bahasa Melayu. Jadi bahasa Indonesianya digabung gitu ya. Kalau orang Betawi ngomong jendela itu sebenarnya bahasa Portugis ya. Janela, sapatu, sapeda, kameja itu Portugis. Ya, bakso, daging yang dibuletin itu bahasa Tionghoa. Bakwan daging babi yang digoreng, bakmi daging babi kasih mie, bakpao daging babi yang dibuntel. Semua numplok tuh di Jakarta. Bakcang daging babi yang diikat. Cang-cang orang Sunda kan bilang. Dan jadi ini bahasa Tionghoa, bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Portugis, semua bahasa. Nah, dan Betawi adalah miniaturnya. Nah, maka wisata budaya sebenarnya adalah upaya untuk mengenali perbedaan-perbedaan, ciri khas yang ada di Jakarta. Dan karena kita kaya, Jakarta ini miniaturnya Indonesia ada di sini gitu ya. Roncong, Portugis, Tanjidor, Belanda gitu ya. Peninggalan-peninggalan yang ada sejak masa lampau. Dan oleh karena itu sebenarnya Jakarta justru harus kuat wisata budayanya. Iya, tentu didukung dengan sama Kak. Ya, nah budaya sendiri, itu tidak hanya fisik ya, tapi budaya itu ada berupa pemikiran, ide ya, ide-ide gagasan itu masuk budaya. Nanti misalnya bagaimana Betawi dulu orang Jakarta punya ondel-ondel. Ondel-ondel itu sebenarnya adalah upaya untuk menolak bala, mengusir roh jahat. Ya. Kemudian diiringi itu kan ide gagasan ya, walaupun mungkin sekarang sudah tidak relevan karena misalnya mayoritas orang Betawi Muslim. Kemudian ada juga activities ya, tarian. Nah, tarian Betawi juga ini kompleks. Ada dari Melayu, ada dari Tionghoa, misalnya cokek ya, itu Tionghoa ya, topeng Tionghoa. Kemudian ada dari Arab, Japin ya, rebana Buddha dan seterusnya. Kemudian ada nanti fisik bangunan, ada gedung tua ya, ada gedung Art Deco. Ide banyak tiga ya. Ide, gagasan, aktivitas dan bangunan. Nah, itu kalau wisata budaya jadi bentuknya bisa berbagai macam ya. Yes, bisa lihat di luar, lihat buku, nonton YouTube, nonton podcast ini bisa jadi wisata budaya kita. Oh, ini jadi salah satu. Ya. Jadi tujuan dari wisata budaya itu tadi untuk mengenalkan keberagaman budaya yang ada di kita, dan Jakarta ini salah satu miniatur yang mencakup seluruhnya gitu kurang lebih. Betul. Gitu ya. Ya. Setuju nggak? Jadi ini destinasi wisata budaya yang menarik apa nih kalau begitu? Tadi kan soalnya banyak banget, jadi pilihannya gimana nih? Yang paling simpel memang kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah, ya makam-makam leluhur gitu ya, benteng, pulau-pulau bersejarah gitu ya. Kemudian mengunjungi PBB ya, Perkampungan Budaya Betawi. Saya rumahnya deket loh di PBB, jadi ke Perkampungan Budaya Betawi gitu kan. Dulu kan celetukannya kita yang di Jakarta itu orang Betawi dulu nggak punya kampung, jadi dia nggak bisa pulang kampung, nggak bisa Mungkin di situ aja. karena udah ada Setu Babakan ya, orang Betawi mudiknya ke Setu Babakan. Bisa begitu ya. Jadi banyak banget. Salah satu lokasi yang juga menarik sebagai wisata budaya tuh di Kota Tua ya. Yes. Dan kayaknya pernah bikin apa tadi? Ya, wisata Kota Tua Jakarta. Nah, Jadi dulu sebenarnya wisata Kota Tua ini satu jenis wisata yang baru ya, baru 20 tahun yang lalu. oh baru 20 Iya kan? tahun yang lalu. Saya belum lahir. Ya, jadi di Lonely Planet jujur aja Po ya. Po masa belum lahir. baru sadar gue. Kayaknya kita generasinya dikit-dikit jauh dikit bedanya ya. Ini tahun 20an ada 2000-an gitu ya. Iya. Masih gen alpha ya.
Berarti si wisata Kota Tua itu kan sudah dari tahun berapa tuh? 2002 kita bikin Saya sama masih ingat tuh pemilihan Abang None Jakarta tuh sempat diselenggarakan di di Taman Ketaila. tengah-tengah itu Tengah ya di taman. ya. Nah, terus kemudian terakhir ke sana tuh sudah ditutup kan jalanan mobilnya, jadi kita bisa leluasa jalan kaki mengelilingi itu. Ya, jadi wisata Kota Tua Jakarta tuh dulu dirintis awalnya tuh namanya wisata Kampung Tua. Nah, ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan. Dulu Dinas Kebudayaan dan Permusiuman namanya ya. Sekarang kan udah Dinas Kebudayaan saja. Nah, Dinas Kebudayaan ini membawahi Museum Sejarah Jakarta atau publik ya, masyarakat mengenalnya dengan Museum Museum Fathahillah. Fathahillah. Wisata Kampung Tua. Wisata Kampung Tua ini kemudian karena tidak hanya kampung, di sana kan ada kampung Arab, Pekojan ya, kampung Cina Glodok, kampung Bandan, ini kampungnya orang-orang Banda, kampung luar Batang gitu. Nah, kita berkunjung ke kampung-kampung itu jalan gitu. Dan tidak hanya belajar tentang sejarah gedung, sejarah masyarakat, tapi juga kebudayaannya, makanannya gitu ya. Jadi kulinernya semualah kita eksplor gitu. Nah, jadi Kota Tua Jakarta tuh dulu kemudian belum ada tuh yang sekarang ada paving block ditutup ya. Nah, 2005 itu zamannya Ibu Aurora Tambunan almarhum kepala dinas, beliau bikin project penutupan jalan-jalan itu dikasih paving block dan sekarang kita udah bisa menikmati. Iya. Sebenarnya ada biro wisatanya enggak sih? Kalau misalnya nih saya datang nih saudara-saudara dari mana gitu ya, mau lihat gitu, ada nggak sih biro wisata yang mengatur perjalanan keliling-keliling Kota Tua ini tuh? Nah, karena di Lani Planet itu cuma ada 2 di bukunya Lani Planet itu Museum Fathahillah, itu mereka nyebutnya Museum Fathahillah loh, dan itu salah kan nama panggilan, harusnya Museum Sejarah Jakarta. Dan museumnya satu keluarga sama ini, Museum Tamrin. Kan Museum Kesejarahan Jakarta tuh ada 4, Museum Emma Tamrin, Museum Joang 45, Museum Prasasti ya, dan Museum Sejarah Jakarta atau Museum 45. Yang Juang 45 itu yang di Yang Menteng Raya 31. Menteng Raya. Kalau yang satu lagi Prasasti di Tanah Abang, yang kuburan ada Suhoki dan di kawan-kawan. situ ya para pejuang. Ada istrinya Raffles ya, di situ dikuburkan. Ada nisannya. Nah, yang Museum Fathahillah itulah yang menjadi sentral dan ikonnya Indonesia sebenarnya, karena dia udah mendunia kan. Iya. Dan gedung tertua di Indonesia 1710 dibangun. Nah, jadi sebenarnya ada biro-biro tapi hanya Museum Fathahillah sama Pelabuhan Sunda Kelapa. Cuma 2 itu yang mereka tahu, cuma itu. Nah, makanya saya itu bikin dengan teman-teman di komunitas Historia namanya Jakarta Heritage Trail. Nah, jadi wisata ke Kota Tua Jakarta, ke Jatinegara, ke Satu Babakan, kemana namanya Heritage Trail. Jadi bisa Heritage ikutan itu. bisa, dan itu private juga bisa ya. Nah, jadi Kelompok. silakan ya kalau mau kelompok gitu ya. Field trip juga lucu kali ya dari sekolah. Rame-rame ya. Jadi ngomongin sekolah-sekolah ini sebenarnya perlu nggak sih dari sekolah-sekolah diajak ikutan wisata budaya seperti ini gitu? Justru karena mereka kan ini sejak dini ya, jadi mengenalkan sejarah dan budaya itu penting, terutama bagi anak-anak muda ya. Dan ada istilah menurut Prof. Renat Kasali itu generasi stroberi ya. Generasi stroberi itu indah menawan di luar, tapi rapuh di dalam. Benar. Mental health, mudah menyerah gitu. Nah, sebenarnya dengan pembekalan pemahaman budaya ini akan memperkuat kita. Kenapa? Karena mereka akan sadar bahwa Jakarta ya itu beragam, dan orang Betawi tidak hanya Islam, ada Kristen juga, karena Betawi itu kan gabungan dari berbagai budaya dan agama ya. Nah, maka nanti ketika kita memahami satu sama lain karena perbedaan itu, kita akan makin sayang karena makin kenal ya, makin cinta. Bayangin orang Sunda nih, saya orang Sunda ya, walaupun bapak saya orang Kartini Pasar Baru, tapi ibu saya orang Cianjur, tapi nama saya Asep kan, gitu ya. Jadi saya orang Sunda, budaya saya adalah kalau dinasehatin orang tua, kita nunduk. Ya, tapi kalau saya ngajar di London School Public Relation di LSPR Jakarta, ketemu mahasiswa saya orang Batak, saya nasehatin, pasti dia menatap mata saya. Karena orang Batak kalau dinasehatin menatap mata. Menatap mata berarti menghormati. Nah, orang Sunda mau menatap mata berarti melaut. Gitu. Nah, pemahaman budaya dan sejarah ini penting. Nah, sebenarnya wisata sejarah dan budaya itu yang mengajarkan kita, mengarahkan kita untuk keliling Indonesia, dan terutama jangan Indonesia dulu, Jakarta dulu, explore. Ya, saya udah bilang ke teman-teman TV, ke teman-teman media, influencer, kalau kalian mau bikin konten untuk Jakarta budaya itu bisa ratusan episode. Karena kaya banget Jakarta itu gitu.
Tuh kan, jadi mempelajari budaya itu asik banget karena dari macam-macam. Kalau saya tuh yang paling utama adalah makanan karena budaya Tapi kok badannya bagus aja, Pok. tertutup, diambil angle-nya gitu kan. Iya. Nah, tadi kan udah dibilang bahwa banyak sekali tema-tema yang sebenarnya bisa diangkat dan dilihat dan dipelajari, dinikmati dan apapun lah itu namanya. Jadi perlu nggak nih kita bikin festival budaya? Atau wajib itu ya. Iya. Karena festival budaya ini kan sebenarnya ajang unjuk ya, kebolehan. Karena tadi budaya itu kan ada activities salah satunya ya. Berarti kebolehan dia bisa menari, dia bisa pantun, dia bisa palang pintu. Palang pintu tuh gabungan loh. Pinter ngomong kan, pemikiran dia mesti jago, bikin pantun keterampilannya kan. Silatnya. Jadi itu gabungan dari semua. Bahkan ada yang dipakai, Po. Ada pakaian itu tangible. Itu artefak, Po. Peci merah artefak ya. Gespernya dari orang Arab itu artefak. Jadi sebenarnya Betawi itu kayaknya bukan main, Po. Ya. Dari jenis pakaian. Nah, jadi salah satu palang pintu saja itu gabungan dari pemikiran, aktivitas dan artefak. Tapi kalau kita bicara soal festival budaya berarti kan tidak hanya kembali kepada yang 3 poin tadi itu loh, ya kan, ada konsep, ada aktivitasnya, sama ada artefaknya gitu kan. Jadi kalau festival budaya yang Semuanya dipamerkan. harus dikeluarkan. Betul. Jadi nanti misalnya festival budaya itu kan bisa ada parade pantun misalnya ya. Lucu kan, misalnya parade pakaian Betawi, karena pakaian Betawi itu kan nggak hanya 1-2, banyak modelnya. Ya, cewek banyak modelnya, laki juga banyak modelnya, dan itu bisa kita punya program namanya Lomba Mirip Pahlawan, Po. Nah, Lomba Mirip Pahlawan ini kan bisa aja nanti lomba pakaian Betawi ya buat anak-anak. Jadi dia menggunakan pakaian Betawi dari mulai yang pakaian di permainan gitu sampai nanti pakaian yang buat acara Tapi seserahan kalau bisa itu harus kembali kepada orisinalitasnya. Soalnya kadang-kadang dikembangkan kalau berkembang Betul. paling dikit deh ya. Jadi hilang nanti karakternya. Ada dasar-dasarnya ya supaya kan festival budaya itu ada sebagai salah satu etalasenya kan. Kalau dia ngeliatnya, oh boleh ya gigi balangnya kebalik gitu, kan jadi salah. Gitu. Makanya kalau festival budaya itu kan salah satu etalase di mana kita bisa menikmati budaya seperti Iya, dan yang menarik, Po, soal gigi balang misalnya kita bicara arsitektur. Ya, jadi budaya itu termasuk di dalamnya arsitektur ya, masuk. Nah, dan kita kaya gitu. Dan museum tempat kita syuting sekarang ya podcast ini, Museum Emma Tamrin ini juga bagian dari wisata budaya gitu. Dan harus dikembangkan, harus dipromosikan gitu. Nah, ini nih kalau ngomong harus ini, harus itu, saya tuh berat gitu ya. Saya tuh paling sebenarnya senang kalau lagi jalan-jalan dapat kesempatan kemana tuh ya, ke luar negeri gitu, ngelihat museum gitu ya. Itu kayak seru-seru gitu loh. Orang tuh datang ke museum tuh bayar tiket mahal mau gitu. Terus dan dia menikmati gitu kegiatan-kegiatan di museum itu gitu ya. Nah, gimana ya, tantangan di sini tuh adalah dalam rangka menarik para pengunjung di museum, karena biasanya salah satu daya tarik adalah membuat karya wisata gitu. Kalau nggak membuat karya wisata nggak datang gitu ke museum misalnya. Apa juga dalam rangka memperindah si museum itu supaya bisa didatengin menarik gitu. Atau memang harus membuat aktivitas yang melibatkan banyak orang, karena kalau sekarang kan standarnya mau rame panggil KOL gitu. Bener. Mau apa panggil aja selebriti gitu. Mau yang penting mah viral gitu misalnya. Tapi kan sebenarnya tujuannya bukan itu ya. Kalau mau melangsungkan kebudayaan. Gimana tuh Kang Asep? Nah, saya kebetulan kan pernah jadi tim penilai standarisasi museum di Indonesia melalui Kemendikbud, Direktorat Cagar Budaya dan Museum tahun 2017. Nah, hasil penilaian terhadap seluruh museum di Indonesia itu mayoritas itu rata-rata di bawah standar. Nah, termasuk sistem keamanan, sistem keselamatan. Makanya kita berduka museum kebakaran itu salah satunya. Nah, jadi konteks untuk menarik minat itu kadang-kadang kita kayak mana dulu sih, telur apa ayam gitu ya. Jadi ini serba salah. Sebenarnya yang paling simpel adalah mensyukuri apa yang kita miliki. Nah, dengan mensyukuri apa yang kita miliki, kita bisa membuat satu rencana gitu ya. Karena
menurut fotografer Bang Arbain juga bilang kamera terbaik itu apa sih? Kamera yang kita miliki. Ya kalau nggak kita miliki mau terbaik kayak gimana sih nggak bisa. Jadi yang ada ini mesti dimaksimalkan. Baik. Museum Emma Tamrin dengan segini kerennya menurut saya gitu ya. Kenapa buat publik tuh nggak keren gitu? Nah karena kita belum bisa storytellingnya, narasinya, pemahaman tentang sejarahnya, apa sih yang diperjuangkan Emma Tamrin ya? Apa yang sudah dikorbankan, yang sudah dilakukan oleh Emma Tamrin? Seorang yang berpidato di Dewan, di DPR, di Volksraad zaman Belanda gitu ya. Dia memperjuangkan sanitasi, kebersihan. Salah satunya adalah PDAM. Jadi air ke rumah-rumah itu perjuangannya Emma Tamrin. Tuh kan Ya. kalau nggak kenal nggak sayang, Nggak kalau nggak sayang, kenal gitu. jadi nggak tahu bahwa seberapa besar Betul. kontribusi beliau-beliau para pahlawan yang ada di uang, yang ada di museum ini, seberapa besar kontribusi mereka yang akhirnya kita tuh sekarang menikmati loh sebenarnya. Gitu. Yes. Makanya kekuatan wisata budaya sebenarnya kekuatan storytelling. Sebenarnya itu yang paling penting. Jadi menyampaikan dan product knowledge itu harus dikuasai. Nah ini seorang tour guide, saya kan tour guide dari Dinas Pariwisata nih. Tour guide yang resmi. Nah itu kita diajarkan storytelling itu gimana. Nah salah satunya misalnya ada patung Jenderal Sudirman di Emma Tamrin, di Jalan Sudirman ya. Emma Tamrin juga ada patungnya. Nah Jangan kebalik nanti patungnya Sudirman di Tamrin, yang pertamanya di Iya. bingung. dua patung ini kan dua-duanya keren ya. Ada patung Emma Tamrin di Jalan Emma Tamrin, ada patung Sudirman di Jalan Sudirman. Tapi kalau kita mau belajar tentang patung itu agak sulit, terutama patung Sudirman. Mau baca di mana patung siapa itu? Ya kan kalau CFD sih kalau kosong. Ya CFD kotor kita ada. nggak Nah bisa. makanya nih nanti Dinas Kebudayaan coba mulai bikin panel gitu di halte-halte itu siapa Sudirman ini diberitakan gitu ya. Karena smart tourism itu kan sebenarnya justru dengan nanti sebenarnya ada Google Lens loh. Ya, dari Google itu bisa kita scan wisata sejarah nih, wisata budaya ya. Scan patungnya nanti akan keluar sejarahnya. Keren. Gitu Google Lens itu. Nah, itu kita udah pernah kerjasama. Jadi wisata itu juga harus kekinian, harus mengembangkan teknologi, harus update apa yang dilakukan juga oleh anak-anak. Nah, yang paling penting sana adalah bikin podcast kayak gini. Ya, jadi ini juga penting. satu adalah- Gak usah kita ke Museum Tamrin, gak usah kita ke kemanapun, mereka tinggal duduk ya sambil ngopi, sambil ini cemilan, ya sambil dengerin podcast kita. Iya, benar tuh, kekinian tuh penting. Tapi basicnya adalah dari pendidikan dini. Coba sih ibu-ibu bedtime story-nya mengenai MH. Emma Tamrin gitu ya. Tahu nggak dek, kamu tuh di Jalan Kenari 2 ya ada museum gitu ya. Jadi itu Kan penting. storytelling. Iya, Harus iya, bisa iya. menceritakan apa-apa. Benar. Zaman dulu mah bapak ibu kita karena kita, saya. Bapak ibu ya Kang Asep mungkin menceritakan gitu ya. Iya, Bahwa dulu tuh apa kondisi Saya banyak itu dari Babe sih, dari si Iya kan. Abah. Pasti Abah pasti cerita ini Cerita terus. itu, ya kan. Kalau Dan rumahnya Emma Tamrin yang pertama di sana seperti di Kartini. tetangga ya, tuh kan emang daerah sana. Jadi tadi kita sudah sedikit curhat-curhat sedikit ya bagaimana tantangannya untuk bisa meningkatkan gitu ya para Awareness ya. awareness untuk datang ke museum dan menikmati mempelajari budaya itu tadi sudah kita sedikit-sedikit spill ya Yes. curhat-curhatan itu. Nah terus sekarang tantangannya untuk pelestarian wisata budayanya apa dong? Ya sebenarnya tantangan pertama ini kan gempuran informasi ya. Kalau dulu serangan zamannya abad pencerahan tahun 1500-an, serangan informasi itu atau serangan perang itu datang lewat pantai, lewat laut. Makanya orang bikin benteng. Jadi kita Indonesia ini punya ratusan benteng. Ya. Kemudian setelah revolusi industri itu serangan itu datang lewat udara. Maka ramai-ramai para penjajah di kita dulu bikin bunker, ya ngumpet supaya nggak kena bom. Nah, zaman sekarang serangan itu datang langsung ke rumah-rumah nggak kelihatan, langsung datang ke HP, ke sosial media. Nah, makanya tantangan memperkenalkan sejarah dan budaya, ya salah satunya memang harus dengan jalan-jalan, harus piknik, ya harus keluar rumah gitu ya. Makanya keluar kalau kamu marah-marah terus kamu kurang piknik. Nah, karena dia ya itu tadi nggak ada healing ya. Kurang piknik ya. Udah kurang piknik nggak healing gitu ya. Nah jadi belajar itu yang paling penting, karena dengan baca buku dengerin guru ngebosenin tapi kalau kita jalan langsung ya, lihat bagaimana dodol dibikin berjam-jam gitu kan, itu healing luar biasa tuh ya. Ke satu babakan kan itu ada tuh ya,
Malah saya tuh disuruh pegangin, berat banget kan yang kita udah nggak biasa. Suruh cobain, panas-panas kan enak banget tuh. Itu bir peletok juga gitu ada. Itu salah satunya kegiatan field trip dari sekolah kan maksudnya gitu ya harusnya. Ya, itu Mereka kita lakukan. belajar tuh harusnya keluar, lihat gitu. Jadi nggak di kelas aja. Nah ini cuma yang begini ini kebanyakan sekolah swasta di Jakarta. Mungkin kalau negeri Kalau sekolah negeri itu jarang dia keluar. Makanya nih mungkin nanti lewat pemerintah ya, Dinas Pendidikan sama Dinas Kebudayaan bisa kerjasama tuh. Dan kalau bisa kerjasamanya jangan anggot-anggotan ya, dirutinkan panjang. memang salah satu kuncinya juga adalah apa tuh namanya sustainability ya. Ya, Ya, berkesinambungan. Nah, jadi nggak bisa on off gitu. Ya, harus on terus. Terus on terus gitu. Gimana? Makanya ada pulau on terus kan, on terus. Oh, on terus. dari on ya, terus. udah pulang on. Iya. Dari situ dia. Iya. Bisa aja. Jadi pelestarian wisata ini sebenarnya sudah banyak kita upayakan ya. Yes. Entah melalui podcast untuk menahan serangan-serangan yang ada dari sosial media, dari gadget dan sebagainya gitu ya. Tapi namanya juga aktivitas yang kita berpengalaman langsung ya. Catching tuh katanya. Iya, benar. Menyentuh gitu. Ya, karena wisata tuh, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa diraba, apa yang bisa dihirup, apa yang bisa dirasakan, dimakan, apa yang bisa dinaikin, dimainin gitu ya. Apa yang bisa dibawa pulang. Jadi wisata tuh seluruh panca indera, seluruh jiwa dan raga itu harus dipenuhi. Makanya kalau misalnya kita ke museum, di museumnya nggak ada kantin, berarti kan ada yang nggak dapet tuh. Jadi memang harus lengkap. Panca indera tuh disentuh. Siap. Saya hadir lah kalau menghadirkan kantin mah. Siap saya. Jadi emang harusnya museum tuh melingkupi semua. Tapi nanti gini Ya, kantin nggak ada pengunjungnya. Kasihan. Itu makanya nanti strategi marketing dan promosi juga penting. Nah juga persoalannya kan kadang di museum tuh nggak ada orang promosi, nggak ada orang marketing, nggak ada humas gitu. Baru belakangan ini museum pada aktif. Ada kemarin kita baru tuh disebut bikin pelatihan ya, workshop untuk pegiat untuk pengelola sosial media. Itu kan keren tuh. Nah itu dibanyakin ya gitu. Walaupun saya tahu betul lah di museum itu yang ngurusin sosmed dia juga di TU juga gitu ya. Dia rangkap-rangkap tuh. Makanya memang agak keteteran juga gitu. Nah ini yang memang Dinas Kebudayaan harus banyakin agent ya. Agent, storyteller, sosial media ya di dalam instansi-instansinya supaya nanti makin dikenal. Kalau kita nggak pakai itu nggak akan dikenal kan. Sebenarnya bagaimana kalau misalnya kita membuka kesempatan kepada para pelajar, mahasiswa-mahasiswi, magang, membantu kegiatan-kegiatan ini, karena kan mereka juga sekarang punya si generasi strawberry dan generasi yang sekarang punya bahasa yang berbeda. Yes, untuk menyampaikan. Tapi adminnya juga adalah seorang bapak dan ibu tuh nggak nyambung. Kayak kita kan agak sulit ya. Kita. Emang boleh setua kita. Kalau setua jangan ngajak-ngajak dong. Kang Asep aja saya nggak mau ikut. Ya tidak benar. Itu bisa menjadi salah satu solusi dan itu kan juga buka peluang bahwa dari kalangan lain, pemuda, generasi muda terlibat. Kami di komunitas Historia Indonesia itu kami membuka tiap tahun itu magang, anak LSPR, anak BINUS, anak UIN. Jadi kan kalau magang itu sebenarnya kita nggak wajib bayar mereka kan. Jadi mereka malah kita kasih project. Cuman gini, kalau magang jangan jadi tukang fotokopi, jangan jadi OB. Kadang-kadang magang itu suruh fotokopi. Magang itu kasih project, kamu bikin konten. Kamu bikin copywriting, tulisan yang sesuai dengan kemampuan dan bidang mereka, passionnya mereka juga. Anak BKP, desain, anak sejarah, bikin caption, storytelling. Mantap. 1345 tidak ada duanya. Apa tuh? Iya mantap, tidak ada duanya. 1345 nggak ada duanya. Oh iya. Oh enggak. Baru ketawa. Kalau saya tahunya nggak ada obat, Nah, iya boleh. Udah lewat itu. Kalau 1345 nggak ada dua. Oh iya. Ini terlalu seru ngobrolnya, kita ternyata udah sampai di ujung waktu. Astagfirullah. Iya benar. Untuk penutup Kang Asep, apa yang mau disampaikan sebagai penutup rangkuman dari semuanya? Ya, Jakarta ini punya kekuatan yang maha dahsyat dibandingkan provinsi-provinsi lain. Salah satunya adalah soal keberagaman, ya. Nah, keberagaman di Jakarta ini harus dirawat, harus dijaga, dan harus diperkenalkan, ya. Dan untuk belajar tentang keberagaman, salah satu tempatnya adalah melalui museum.
Jadi ramai-ramai kunjungi museum ya. Kalau di Paris itu di Louvre kita bikin program namanya Meet Me at Museum ya. Jadi mari kita ketemu, mari kita ngobrol di museum. Jadi wisata budaya melalui museum itu paling gampang. Kenapa? Karena sudah tersaji, ada fotonya, ada tulisannya, nggak usah capek-capek nyari. Ya, ada pemandunya, kita tinggal ini. Jadi ya kurang lebih nyaman, mohon dimaafkan ya, karena namanya juga masih proses kita ini ya. Jadi wisata budaya melalui museum, dan jangan lupa Kota Tua juga keren ya. Sekarang malah menjadi prioritas ya, super prioritas kalau tidak salah. Jadi Kota Tua Jakarta juga salah satu tempat yang gedung bersejarahnya banyak. Jadi untuk belajar sejarah dan budaya banyak. Nah, budaya adalah kekuatan dari Jakarta, maka harus dipelajari. Karena Jakarta kan sebentar lagi bakal jadi daerah khusus Jakarta aja ya, bukan lagi DKI. Nah, jadi justru di sinilah nanti momennya bahwa Jakarta tetap akan menjadi magnet ya, karena budayanya yang beragam tadi yang Siap. Dan jangan lupa untuk wisata budaya bisa juga dengan mendengarkan Kang Asep di podcast budaya ini. Yes, betul. Terima kasih banyak juga ya. Sami-sami. Sharingnya, semangatnya, jangan pernah putus karena kita membutuhkan Kang Asep untuk teruskan, katanya mesti sustainability berkelanjutan gitu ya. Ditunggu undangan berikutnya, episode berikut. Siap. Tolong kode keras ini minta diundang lagi ya. Siap, aman. Tentu saja Sobat Budaya, terima kasih ya sudah bersama kami, dan jangan lupa untuk like, subscribe, juga share podcast budaya ini. Tentu saja akan banyak informasi-informasi budaya yang menarik lainnya. Menarik kan apa yang disampaikan, kita mau ketawa-ketawa terus tadi juga di sini ya kan. Dan kalau ada yang memberikan ide, coba Pomot bawa ini tema itu ya, silahkan. Kalau mau ngasih saran dan tema yang dibawakan seperti apa, bisa langsung tulis aja di kolom komentar atau DM akun media sosial @disbudDKI. Jangan lupa follow ya. Sampai jumpa dan terima kasih untuk Ivan Gunawan yang sudah membuat saya tampak cantik. Pamit juga? Iya. Oh iya deh. Sampai jumpa ya Sobat Budaya. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi.